Dia udah mengatakan dulu, saya kalau nanti bisa jadi presiden, waktu udah jadi gubernur, akan lebih mudah memberesin Jakarta yang ya mungkin sering banjir, yang macet katanya. Tahu kok dia terus pindah. Berarti kan sudah ingkar dia dengan omongan dia. Ini orang nggak punya malu dan orang tidak punya bertanggung jawab. Nah kalau pemimpin kayak gitu, rusak kita. Yang lebih parah lagi, kita ngutang. Kan cari penyakit. Buntutnya kalau udah ngutang, rakyat yang menderita. Terutama kalau di sisi pertahanan. Ini di ujung utara Indonesia, berbatasan darat langsung dengan negara tetangga. Dekat laut internasional, laut Cina Selatan. Siapa aja bisa masuk situ. Kan begitu gampangnya kalau nanti terjadi kondisi yang terjadi perang lah gitu. Kita kan tidak tahu ke depan ada perang atau tidak ada perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Om Lim. Ya. Sudah cukup banyak ulasan yang disampaikan oleh Pak Antoni dan Pak Marwan. Kalau saya disuruh bicara, yang pertama masalah IKN. Saya sampai sekarang ini otak saya belum bisa menerima apa urgensinya pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu. Padahal mulut Jokowi pernah ngomong waktu dia jadi gubernur bahwa untuk mengurus, menertibkan, membangun Jakarta ini akan lebih mudah bila saya jadi presiden. Berarti seharusnya kalau dia jadi presiden, dia bisa tertibkan Jakarta, dia bisa bangun Jakarta menjadi ibu kota yang representatif dan menyenangkan gitu kan. Tapi tahu-tahu dia senang tiba-tiba kabur mau memindahkan ibu kota ke IKN. Dan kita tahu IKN itu masih hutan belantara yang apa? Yang tidak melalui survei yang cukup. Dan lebih ininya lagi, kita nggak punya duit. Kita hutang. Ini kan orang konyol yang gini. Dan pembantu-pembantunya mengiyakan saja. Termasuk institusi yang harusnya mengawasi, DPR menengwai. Jadi pikir saya negara kita ini sudah dikelola dengan kacau balau dan rusak-rusakan oleh era Jokowi ini gitu. Dia udah mengatakan dulu, saya kalau nanti bisa jadi presiden, waktu udah jadi gubernur, akan lebih mudah memberesin Jakarta yang ya mungkin sering banjir, yang macet katanya. Tahu kok dia terus pindah. Berarti kan sudah ingkar dia dengan omongan dia itu. Ini orang nggak punya malu dan orang tidak punya bertanggung jawab. Nah kalau pemimpin kayak gitu, rusak kita. Yang lebih parah lagi, kita ngutang. Kan cari penyakit nih. Buntutnya kalau udah ngutang, rakyat yang menderita. Tapi rakyat juga kok saya lihat tenang-tenang saja gitu. Ya karena represifnya pemerintah mungkin. Jadi saya katakan, apa urgensinya? Itu kalau melihat Jakarta sekarang. Nah kemudian kalau kita lihat dari banyak sisi, terutama kalau di sisi pertahanan, ini di ujung utara Indonesia, berbatasan darat langsung dengan negara tetangga. Dekat laut internasional, laut Cina Selatan. Siapa aja bisa masuk situ. Kan begitu gampangnya kalau nanti terjadi kondisi yang terjadi perang lah gitu. Kita kan tidak tahu ke depan ada perang atau tidak ada perang. Tapi selama manusia masih punya nafsu akan terjadi. Kita ingat sejak zaman Romawi sampai Perang Dunia Kedua itu, sampai sekarang di Eropa juga ada perang. Kita malah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke sana sebetulnya malah meningkatkan kerawanan dan kelemahan. Tidak ada peran TNI untuk memberikan nasihat atau
masukan terhadap masalah. Aku nggak tahu, aku bukan TNI kan, TNI sendiri menang saja. Ini biar dengar Panglima TNI, dia nggak memberi masukan, atau dia nggak ngerti, atau memang mulutnya dibungkam. Tapi dari sisi pertahanan negara pindah ke sana itu membuat banyak kerawanan. Itu yang saya katakan, menyampaikan. Mana utang di negara? Tadi sudah disampaikan Pak Antoni, itu membangunnya itu membutuhkan berapa? 500 triliun. 500 triliun membangun infrastruktur yang diperlukan. Nanti memobilisasi manusia dan alat ke sana, mungkin segitu juga. Loh, kalau pindah ibu kota, berapa banyak orang harus dipindahkan ke sana? Berapa banyak alat harus dipindahkan ke sana? Tentunya dari Jawa pasti kan. Wah, habis berapa ratus triliun lagi. Ngutang lagi. Buntutnya terjual lah negara kita ini kepada yang memberi utang. Tadi Pak Narno mengatakan belum melihat urgensinya, tapi mungkin ada kecurigaan atau tidak ada FS-nya dulu, atau undang-undang di DPR itu juga menjadi tekanan-tekanan semua. Saya lihat sekarang kita kan dalam kehidupan negara demokrasi itu kan ada 3 institusi induk. Satu eksekutif yang mengoperasionalkan ini, ada legislatif ini yang mengawasi, mengontrol, memberi masukan kepada eksekutif sesuai konstitusi, sesuai kemampuan atau tidak. Kemudian ada lagi judikatif yang menegakkan keadilan. Saya lihat 3 institusi ini udah jadi satu di bawah kontrol eksekutif. Nah, terus kalau bilang FS segala macam, kalau ditanya mereka ada, tapi banyak tulisan saya lihat katanya tidak pernah ada ini studi tentang geologi dan lain sebagainya katanya. Sekarang air tidak ada segala macam, berarti kan FS-nya kan nggak matang. Nah, kalau air tidak ada dan kalau hujan banjir. Nah, makanya dulu katanya Jokowi, saya kalau presiden mungkin bisa ngatur Jakarta lebih baik untuk, ya salah satu di antaranya saya ingat ya, di samping ngatasin kemacetan juga ini banjir. Nyatanya yang mau ditempatin jadi ibu kota yang masih hutan itu juga banjir kok. Dan katanya lebih dari 1 meter tuh banjir. Lebih dari 1 meter. Cuman media memang nggak meramaikan, tapi kita yang dapat informasi kan tahu itu semua kan. Jadi pikir saya, perkiraan saya, dugaan saya, Jokowi ini ingin membangun mercusuar supaya namanya dicatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang bisa memindahkan ibu kota ke sana. Kalau nggak jadi justru dia dicatat sebagai pengkhianat. Dan arah ke situ udah banyak terlihat sekarang. Contohnya, ketua otoritas sama wakil ketua otoritas mundur. Nggak tahu alasannya apalah. Kalau dia mundur berarti ada sesuatu itu kan. Saya baca berita lagi, Luhut mengatakan, ya kalau dia nggak mampu ya kita mundurin katanya. Dan lain sebagainya kan. Jadi pikir saya ini ego Jokowi membuat mercusuar dengan hutang agar dia dicatat sejarah sebagai orang yang bisa memindahkan Jakarta gitu kan. Ada satu lagi, mau menghapus sejarah dia. Mungkin mau menghapus sejarah tentang ibu kota berada di Jakarta. Iya, di Jakarta ini kan punya catatan sejarah luar biasa. Ya. Kita merdeka, kita lahir di sini. Ya. Ya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali catatan sejarah. Dia mau pindahkan ke Kalimantan. Saya katakan memobilisasi nanti saja kalau itu jadi. Bukan sedikit tuh biaya. Terus saya ingat gini. Saya lupa namanya. Pemerintah Myanmar itu memindahkan Rangon sekian ratus kilo ke kota baru, Yapidyo kan. Sudah puluhan tahun kota itu masih jadi kota hantu. Itu hanya ratusan kilo dalam satu daratan. Nah ini kita ribuan kilo lewat laut lagi. Jadi menurut saya ini proyek konyol yang nggak ada urgensinya untuk pembangunan bangsa ini. Ada kecurigaan sedikit. Ya, silakan. Saya sebelum ini. Tadi menarik itu sekali Pak Narko bilang. Kan Luhut bilang ini IKN, Badan Otorita IKN kan mundur. Kan Luhut bilang katanya, ya kalau dia tidak mampu, ya kita mundurkan gitu ya.
Nah, Jokowi kan tidak mampu. Harusnya Oh, kita itu- mundurkan kan? Ya, harusnya itu. Analoginya gitu, Iya, kita harus iya. bilang Luhut ya begitu gitu. Ya kenyataannya bukannya si IKN yang nggak maju, badan otoritanya, ya Jokowinya tidak mampu merealisasikan ini. Terus saya sambung sedikit aja sama yang tadi Pak Marwan. Kan katanya investor itu kan mundur, ya. Investor asing, Dubai apa segala. Bukan mundur Pak, karena memang tidak pernah ada. Tidak pernah ada, tidak pernah Tentang dijanjikan. SoftBank soal itu sebenarnya tidak ada. Ada gak komentar dari SoftBank bahwa dia mau investasi? Oh. Kan nggak pernah. Jadi kan selalu menipu sepihak sejak saja. awalnya gitu, Sepihak Mas. saja. Itu dia, sepihak semuanya Dalam rangka sepihak. menipu rakyat Nah. atau mungkin menutup kekurangannya, membuat blow up berita. Nah sekarang Dan ini itu terbukti jadinya kan, belum tidak ada investor kan terbukti sekarang gitu kan. Berarti ini sudah pembohongan publik. Jadi tadi kembali kepada pernyataan Luhut, yang harusnya adalah Jokowi tidak mampu dan harusnya kan Kaitannya seperti saya katakan tadi, waktu gubernur dia mengatakan kalau saya presiden mudah nanti Iya. mengurus Jakarta. Nyatanya dia melarikan diri di sini, nggak mampu. Harusnya dia diundurkan itu. Iya. Itu harus diundur. Satu hal, ada kecurigaan tentang mungkin tekanan atau permintaan dari China yang sedang punya problem populasi gitu, karena pernah setahun yang lalu kalau tidak salah kabar dari Singapura, Malaysia, ada brosur-brosur penawaran perumahan yang letaknya itu di KN itu. Jadi ini sebenarnya lebih berat untuk menjadi suatu kawasan baru atau betul untuk pemerintahan baru? Ya, saya nggak amati sampai situ. Tapi kalau lihat bagaimana kedekatan Jokowi atau pemerintahan Jokowi dengan Cina, ya dugaan itu ada kemungkinannya Yeah. bahwa pindah ke sana itu ada yang ini, yang apa? Ada yang mengarahkan, ya yang diduga tadi Cina. Ahok pernah ngomong, ngapain pindah ke Penajam? Ke Balikpapan saya katanya tanah Pertamina di Balikpapan itu udah ratusan ribu hektar, tinggal ambil. Kenapa kok ke Penajam yang HGU perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian harus dia bayar? Itu Ahok yang ngomong. Dulu Bung Karno memindahkannya ke Palangkaraya, itu juga tanah negara, tinggal ambil aja. Ini kok ke situ yang sudah dikapling HGU oleh perusahaan dan harus kita bayar gitu kan. Ini ada yang ya kurang waras berpikirnya, saya pikir. Begitu. Ada, tapi kalau bukan saya, dia mau bikin monumen, dia supaya namanya dicatat oleh sejarah. Tapi pikir saya nanti bukan dicatat oleh sejarah sebagai seorang yang punya kreasi besar terhadap negara kita, dicatat sebagai pengkhianat. Arah itu udah kelihatan, itu mundurnya ketua otorita itu kan udah arah kegagalan itu. Itu masalah IKN dilihat dari apa saja lah, orang itu hutan belantara. Saya juga pernah ke daerah itu kok, Penajam itu. Kalimantan Timur, Utara, Selatan, Tengah saya tahu lah kayak apa hutannya. Nah, gitu. Jadi aneh menurut saya, apa urgensinya? Cari penyakit. Itu kalau komentar saya tentang IKN. Kemudian masalah tambang. Yang pemerintah menawarkan ormas-ormas untuk mengelola tambang. Pikir saya ini ormas kan punya visi misi tertentu, apalagi ormas keagamaan. Ormas keagamaan itu kan dia membina umatnya untuk taat, untuk menjalankan perintah agamanya, bukan untuk cari untung. Buntutnya kalau dikasihkan ke ormas keagamaan atau ormas yang bukan keagamaan, dia akan cari pengusaha juga. Kenapa kok pemerintah gak ngasih aja izin kepada pengusaha yang profesional? Karena ada pajak, ormas itu kasih duit, bangun. Ini apa ya? Ini dugaan saya untuk mengunci, menyandera ormas itu supaya Tidak diam, kritis. tidak kritis lagi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Konyol loh saya bilang. Loh, ormas itu udah biasa hidup, ormas, apalagi ormas keagamaan ya. Saya amati mau di Islam, mau di Kristen, Katolik, di Hindu, mereka itu punya iuran kok untuk untuk menjalankan misi yang dan itu iuran itu bagian dari ibadah, bukan harus dikasih usaha untuk memperkaya pengurusnya, enggak. Dan udah berjalan ribuan tahun. Ya udah berjalan ribuan tahun. Jadi dugaannya untuk mengunci, menyandera supaya
tidak kritis. Itu Iya, menurut iya. saya itu masalah pertambangan tadi, masalah pertambangan. Terus berikutnya apa tadi Pak? Yang ketiga. Ya, Tapera dan sedikit tentang kasus. Kalau ditanya Tapera itu, saya ingat, saya 34 tahun dinas di tentara. Ada kena tabungan pajak perumahan, ada asabri. Saya pensiun nggak dapat sampai 100 juta itu, 34 tahun saya dinas. Totalnya. Iya total Total itu dari setelah pensiun KW, dapatnya cuma berapa puluh juta. Mau beli gubuk aja nggak cukup. Gubuk aja nggak cukup gitu kan. Nah, gitu. Jadi dan tabungan tadi saya katakan jangan dipaksa dong. Kita nabung sendiri, kita bisa ngitung sendiri. Jadi aneh dan ngelihat lagi tabungan haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Apa ini mau dirahasiakan lagi? Udah enggak. Dan asabri hilang. Jiwa seraya hilang. Saya pikir ini juga akan dibelokkan atau kemana-mana lagi. Ya, ya. Khawatir. Ya, ya. Belajar dari kasus yang terjadi tabungan-tabungan rakyat yang sudah hancur lebur itu. Jadi saya kira ya saya udah nggak kenal lagi orang, saya sudah nggak, bukan karyawan dan segala macam. Tapi pikir saya itu memberatkan dan menunjukkan bahwa pemerintah ini sangat otoriter, sangat otoriter. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan buat saya. Masalah IKN aneh bin ajaib, masalah tambang sama Tapera tadi. Itu hanya memberatkan rakyat saja. Dan ini adalah satu manuver yang dilakukan oleh pemerintah untuk ya yang aneh. Kalau saya katakan IKN tadi nggak punya duit tapi sombong. Dan saya yakin di antara ini di sekitarnya Jokowi itu banyak bekas tentara atau tentara, pegawai atau bekas pegawai. Saya ingat begini, dulu prajurit itu kan gajinya ya sampai sekarang gajinya prajurit itu kurang atau pas-pasan gitu. Kalau ada kepentingan tertentu, mau beli motor dia kayak atau mau beli mobil, dia harus ngutang. Kalau ngutang di koperasi setempat nggak cukup, dia pinjam ke bank. Itu biasanya setiap satuan itu ada ketentuan. Kalau pinjam ke bank, dibatasin. Kau hanya boleh pinjam 1/3 maksimal dari gaji kamu. Sehingga kamu bisa tetap hidup. Nggak susah bayar utang. Itu kalau analogi secara pribadi gitu. Nah sekarang, Jokowi dengan anggaran belanja yang APBN-nya begitu kecil, membangun ngutang, dia nggak mikir kalau itu nanti kemudian jadi tanggungan generasi berikutnya. Lahir orang kalau di negara, saya bilang ini, saya baca itu di Brunei atau di Qatar, orang lahir langsung dapat jaminan hidup. Di Indonesia begitu lahir langsung dapat tanggungan utang. Menyedihkan. Katanya Indonesia kaya raya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pengelola negara ini, terutama eksekutif dan legislatif. Dua institusi ini sangat bertanggung jawab terhadap pengelolaan negara. Judikatif lain lagi pekerjaannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Om Leo.